Ada yang bertanya pada saya, "Coach, saya punya tim yang sebetulnya sudah ikut lama bareng dengan saya. Tetapi entah kenapa, dulu dia semangat sekali, tetapi sekarang kinerjanya mulai menurun." Nah, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan dia seperti itu? Dan bagaimana cara memacu kembali dia kepada performa yang sebelumnya? Masalah ini sering kali terjadi dan saya yakin bukan hanya masalah satu 2 orang. Bagaimana ada orang yang performanya menurun, ada yang semula semangat sekarang kurang lagi, ada yang dulu produktif sekarang berkurang tingkat produktivitasnya. Hal ini biasanya terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena kurangnya paham dia terkait ekspektasi yang diharapkan dari kinerja dia. Jadi ada role expectation yang kurang jelas. Sehingga apa yang dipikirkan oleh dia dengan yang diharapkan oleh pimpinan ini tidak matching. Yang kedua adalah adanya perubahan. Perubahan terkait dengan situasi kerja, terkait dengan posisi yang baru, terkait dengan kerumitan yang bertambah di dalam pekerjaan. Sehingga ada masa adaptasi dan mungkin ketika dalam ada adaptasi itu dia merasa kurang bisa mengikuti, maka akan muncullah dia kemudian merasa putus asa, jenuh, merasa mau nanya-nanya ke siapa gitu ya, karena takut, malu, takut dinilai dan lain sebagainya. Sedangkan kemungkinan terakhir adalah kurangnya motivasi. Terkait dengan motivasi, ini tidak bisa dilakukan dari luar. Karena yang bisa dilakukan adalah melakukan stimulus. Agar apa? Agar yang bersangkutan muncul motivasinya. Motivasi itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu motive to action. Sehingga yang penting kita berikan adalah motif, ya, dorongan, drive, stimulus, agar dorongan dalam dirinya itu keluar, mendorong dirinya melakukan action yang tepat. Apakah itu? Jadi dalam NLP kita mengenal yang namanya meta program. Di dalam meta program salah satunya kita akan mengenali yang namanya toward and away. Toward artinya bahwa setiap orang memiliki hal-hal yang diharapkan. Mengharapkan yang namanya kesenangan, mengharapkan yang namanya yang membahagiakan. Sehingga ketika membayangkan itu, waduh pengen banget saya mencapai hal itu. Ya, itulah yang menjadi dorongan, menganggap itu berharga untuk diperjuangkan. Sedangkan away adalah bagaimana kita melarikan diri, lari dari sesuatu yang menyengsarakan, menyulitkan, kesulitan yang berat, yang menyusahkan, yang membuat kalau kita tidak mencapai sesuatu, maka kita akan mengalami kesengsaraan yang cukup besar. Untuk menghindari ini, orang akan berjuang, berusaha keras. Ibaratnya ketika kita dikejar oleh anjing yang galak, wah kita akan lari sekencang-kencangnya daripada kegigit. Ya. Nah, ini hal-hal yang bisa disampaikan pada tim. Dua sisi ini apakah muncul di dalam tim kita? Bisa jadi, tetapi setiap orang punya yang namanya preferensi. Maka nggak aneh ketika kita katakan, yuk siapa yang achieve akan dapat ini, yang nyampe si itu terus. Karena si itu memang tipenya adalah toward. Sementara yang lain mungkin lebih termotivasi karena away from. Nah, bagaimana penerapannya lebih lanjut? Kita akan bahas di dalam kelasnya nanti. Sampai jumpa.